Wabarakatuh. Pada hari ini sekalian dan sahabat TMI dimanapun berada. Pada malam hari ini kami berada di Wisma Nusantara KJRI Jeddah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Dan sudah hadir di tengah-tengah kami Bapak Mahfud MD, di mana beliau adalah mantan MK dan pernah menjabat Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Gus Dur. Dan sudah hadir pula rekan kami dari Liputan BMI, Bung Roland Sitompul, yang akan tinggal Bung Roland. Tidak langsung dapat sumber yang valid dari salah seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri Pertahanan serta voter terbaik dari Pulau Madura, Pak ya. Ya, jadi silakan Pak untuk memberikan salah satu statement ataupun informasi yang valid dari Indonesia saat ini yang benar-benar kalau menurut media itu sangat begitu simpang siur. Jadi apalagi kemarin demo ya tanggal 20 itu. Jadi inti daripada demo dan pemerintah sekarang ini bagaimana menurut pandangan Pak Mahfud? Ya saya kira sejak zaman reformasi ya, setiap presiden itu selalu demo. Mulai dari Habibie, Gus Dur juga kan selalu demo. Mbak Mega, SBY, semua Jokowi juga. Jadi demo itu satu hal yang biasa. Yang penting menurut saya demo itu boleh dilakukan tapi tetap dalam koridor. Pemerintahan itu jangan sampai lumpuh. Pemerintahan harus tetap berjalan karena kalau pemerintahan lumpuh itu tidak bagus juga bagi negara. Itu satu. Boleh saja demo itu sudah biasa. Jadi jangan sampai shutdown pemerintah Pak ya. Oh iya dong. Nah, oke, silakan Pak. Itu saya kira penting ya. Kan negara itu harus tetap ada yang memimpin. Oleh sebab itu kita sportif, kita dukung pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan baik, tapi juga kita mengkritisi kalau ada sesuatu. Persoalan kita sekarang ini apa? Persoalan kita itu kan sekarang persoalan ekonomi ya. Betul. Persoalan ekonomi kita itu taruhlah yang ditandai oleh menguatnya dolar terhadap rupiah yang per hari ini saya membaca di internet sudah di atas 13.000 ya, 13.100. Itu sangat riskan dan pemerintah harus berhati-hati menjaga itu karena konon bulan Juni itu bisa terjadi kejutan tentang nilai tukar itu karena kebijakan proteksi Amerika. Kebijakan suku bunga Amerika itu konon akan berpengaruh luar biasa. Dari PETEX Pak ini Pak ya. Ya, jadi rakyat juga harus memahami itu sebagai kesulitan. Tetapi juga pemerintah harus menjaga apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini, ketidakadilan sebenarnya. Sebenarnya rakyat itu kan kalau miskin asal tidak dibohongi itu kan tidak apa-apa. Rakyat itu sering marah sudah miskin itu karena kebohongan pejabatnya korup, pejabatnya tidak jujur. Nah, itu yang harus diselesaikan sekarang agar rakyat itu tidak di dalam kemiskinan itu lalu digunakan oleh unsur-unsur radikal untuk melakukan perlawanan. Itu kan tidak bagus. Nah, pancingan untuk terjadinya tindakan radikal itu kalau masalah hukum tidak dibenahi, keadilan tidak ditegakkan, ekonomi. Iya. Ya begitu Pak ya. Iya, ekonomi sih iya itu persoalan kita, ekonomi persoalan bersama. Tapi rakyat bisa maklum kalau keadilan ditegakkan. Mari kalau mau miskin, ya miskin karena memang keadaan, tetapi bukan miskin karena ditipu oleh para koruptor, oleh pejabat-pejabat yang korup kan gitu aja. Betul Pak. Jadi sesuai tadi dengan pidato Pak Mahfud ya, bahwa seorang pemimpin itu bila mana sudah memerintahkan dalam salah satu perintah dalam Islam ialah sholat 5 waktu, insya Allah akan mengikisin semua dari tindakan-tindakan korupsi, kolusi. Kalau sholatnya benar, maka orang itu akan selalu berhati-hati dalam hidupnya. Kalau dia menjadi pemimpin akan selalu memperhatikan rakyatnya. Amin. Taruhlah seperti Abu Bakar, Umar, itu kan begitu kan. Dia jaga sholatnya dengan baik, lalu yang lain jalan. Jadi pandangan sekarang bagaimana tentang keadaan politik sosial di Indonesia?
yang begitu menurut kami Pak ya dinamis ya, sosial politik dinamis. ya. Ada persoalan politik kepartaian yang sekarang lagi kisruh tentang adanya pengurus-pengurus. Itu masih dinamika Pak ya. Menurut saya dinamika, tapi itu bisa menjadi masalah kalau itu tidak terselesaikan sampai bulan Juli ya. Bulan Juli itu pendaftaran pilkada. Iya betul Pak. Bisa jadi masalah, dan saya berharap agar pemerintah di sini benar-benar netral. Anda juga kan, saya kira betul kami sudah punya kepentingan siapa yang mau jadi ketua P3 mau ketua Golkar terserah aja, tetapi yang kita harapkan itu sesuai dengan aturan aja, pemerintah netral, jangan berpihak ke yang manapun, sehingga nanti pemerintah tidak menerima akibat jelek dari kisruh di antara partai tersebut ya. Jadi indikasinya adalah biar ngurus yang lain aja lah pemerintah. Ya betul, maksudnya indikasinya adalah jangan sampai pemerintah intervensi terhadap parpol-parpol yang sekarang sudah diakui secara resmi, dan Pak Mahfud MD sendiri sebagai mantan ketua MK paham betul tentang tersebut. Salah satunya kita harus benar-benar jujur menyatakan salah satu menteri dari Pak Jokowi ya, Yasona Menkumham itu sebenarnya seharusnya kalau mendengar pidato dari Pak Mahfud MD, dia mungkin ngelus dada. Secara nurani pasti menyatakan bahwa ada kekeliruan. Cuman belum begitu terbuka dia menyatakan kekeliruan tersebut. Karena kami sudah paham semua Pak tentang obok-obok partai namanya, tapi bukan urusan kami, ya enggak. Cuman kami mengharap saja pemerintah seperti Pak Mahfud yang katakan bahwa pemerintah itu harus netral, bekerja yang benar sesuai dengan motonya, kerja. Jangan sampai mengurusin satu PSSI obok-obok, dan itu jangan sampai. Sebenarnya itu perkuat moneter. Karena apa menurut Pak Mahfud tadi 2007 kalau FedEx dari USA ya enggak sudah jatuh tempo, kita nggak bisa bayar, kolaps, bisa nyampe 15.000. Tapi mari kita doakan saja supaya pemerintah kita dalam hal ini bisa mengatasi dalam kritis moneter, begitu Pak Mahfud saya kira. Jadi ada salah satu pertanyaan tentang TKI bisa menjawab Pak ya, maaf Pak, karena kita ini komunitas TKI semua aja, meskipun saya tidak banyak nangani. Salah satu kami bersama Pak Fuad, Insinyur Fuad pernah membuka surat terbuka ya di MIJ tentang kekosongan Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Ini hal yang sangat paling krusial karena apa? Hubungan antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia adalah hubungan kedua negara yang mempunyai bilateral yang sangat baik dalam hal beberapa kerjasama, diantaranya haji, TKI, dan yang lain-lain Pak. Sangat disayangkan sekali pasca ditariknya Bapak M. Pahir dari Dubes ke Wamenlu sampai sekarang ini belum ada Pak. Bahkan kami sudah meminta Pak Fuad ya secara terbuka bahwa ada salah satu kandidat. Ini harapan masyarakat kami di Arab Saudi yang tahu betul bahwa orang tersebut adalah benar-benar telah bekerja dan memahami etika ataupun norma-norma hukum di Arab Saudi. Salah satunya AWM ya, Abdul Wahid Matud. Nah ini saya kira Ibu Menlu ya, Pak Mahfud lah yang udah dekat dengan beliau-beliau di ring 1. Tolong deh perhatikan. Karena apa? TKI selama ini seakan-akan tidak mempunyai bapak, apalagi tentang menghadapi kasus-kasus hukum. Salah satunya sering lolos dari pantauan kita. Nah, ketika adanya duta besar minimal, karena apa? Pak Mahfud sendiri sudah paham, ya kan, memahami daripada semua. Negara di antara negara wakilnya adalah dubes. Ketika dubes sudah tidak ada, kita tidak mempunyai wakil negara kan Pak. Nah, tolong Pak berikan pencerahannya tentang ini. Ya, saya kira itu sudah menjadi perhatian pemerintah karena yang saya dengar sekarang calonnya sudah disiapkan. Cuma karena sekarang ini kan tidak bisa sembarang ngangkat ya. Setiap akan ngangkat tuh harus minta konfirmasi ke DPR sekarang ya. Jadi bukan hak veto ya. Dan saya dengar calon sudah ada dan dalam masa sidang DPR yang akan datang itu sudah akan dipilih, akan dibahas. Insya Allah ada. Mudah-mudahan lah. Saya kira dulu memang pernah kita pada waktu Pak SBY ya pernah pada satu tahun itu kita kekosongan 47 dubes negara, 47 negara dubes kita kosong. Nah, mudah-mudahan sekarang ini bisa diselesaikan secara bertahap gitu ya. Dan mudah-mudahan DPR juga tidak mempersulit. Mempersulit itu bukan hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Kadang-kala DPR itu punya calon sendiri juga sehingga menyulitkan pemerintah. Kan gitu. Jadi pernah juga yang lewat pemerintah biar dipilih oleh DPR, tidak usah ikut-ikut politiknya, bahwa itu sudah pilihan pemerintah. Saya lebih setuju agak lebih profesional lah kalau dubes, konjen itu profesional, bukan politik. Kan beda politik dan profesional. Betul. Ya, udah ya. Terima kasih BMI dimanapun berada. Itulah tadi wawancara eksklusif dari BMI dengan Bapak
Fuad MD yang telah kami wawancari secara eksklusif oleh liputan BMI pada kesempatan malam hari ini di Wisma Nusantara KJRI Jeddah. Saya Reza Majid melaporkan dari Jeddah, Mamlaka Saudi Arabia.